Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana perasaan Anda ketika ditinggalkan seseorang yang sangat dekat di hati? Sedih dan sepi. Sedih karena tidak bersamanya lagi. Sepi karena tiada sukacita dan canda rianya. Perpisahan menciptakan rasa sepi karena ditinggalkan dan kehilangan. Perasaan kosong pun menggelayuti jiwa. Saudaraku yang terkasih, perasaan sedih, sepi dan kosong juga memenuhi hati para rasul ketika Yesus hendak meninggalkan mereka. Bagaimana tidak, mereka selama ini menaruh seluruh hidup dan harapannya kepada Yesus, tetapi mereka akan ditinggalkannya. Mereka merasa seolah-olah kehilangan seluruh harapan hidup. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mensosialisasikan kepergian Yesus kepada Allah Bapa. Sebelum Yesus berangkat, Ia memberikan peneguhan bagi mereka supaya mereka tetap berpegang teguh dalam iman. Jangan sedih, apalagi takut. Pesan dari pemberitahuan ini, di samping supaya para murid tahu, juga yang terpenting mereka tetap bersatu dan percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Yesus mengatakan, "Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Dia yang dimaksud Yesus ialah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membimbing dan mengarahkan tugas pewartaan mereka. Jadi mereka
tidak perlu takut. Dalam situasi sedih, sepi, putus asa, hancur dan kosong inilah Yesus berjanji dan menjamin kedatangan Roh Penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus bukti bahwa ketidakpercayaan itu dosa. Keadilan telah terpenuhi dengan kembalinya Yesus kepada Bapa, dan bahwa penguasa kejahatan telah dikalahkan. Kepergian Yesus bukanlah kesia-siaan bagi para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayakah Anda? Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Yesus mengutus Roh Kudus, penolong, pembimbing yang sama dan setia dalam jalan hidup dan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus terbukti tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus selalu menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Contohnya, Paulus dan Silas mengalami pertolongan Tuhan. Mereka dibebaskan dari penjara di Filipi secara ajaib. Pintu-pintu penjara terbuka secara tiba-tiba sehingga mereka bisa bebas. Kepala penjara pun kaget, kagum, dan bertobat. Itulah yang kita dengarkan dari bacaan pertama hari ini. Terbukti bahwa Tuhan Yesus mematahkan setiap belenggu penindasan, siksaan, dan penjara tak bisa menghalangi karya kasih Yesus. Tangan Tuhan Yesus pasti menolong, asal kita berbuat yang benar. Ketika merasul, Roh Kudus pun membantu kita menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pendampingan dan pertolongan Tuhan selalu ada. Walau tak selalu kita rasakan, jika kita percaya, kita akan selamat. Namun jika kita tidak percaya, kita akan dihakimi kalau tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Sadarkan kami, supaya kami bisa merasakan pertolongan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami layak menerima kedatangan-Mu pada hari penghakiman nanti. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami,
agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.